Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman di mana saja berada serta anak-anak pelajar rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi mapel PAI tentang sujud. Berbicara masalah sujud bagi umat Islam sudah tidak asing, sebab sering melakukannya dalam setiap sholat. Dalam setiap 5 waktu sholat ada sebanyak 34 kali sujud. Itu baru sujud yang wajib. Belum sujud-sujud sunnah yang dikerjakan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujud-sujud sunnah yang sangat penting untuk diketahui dan difahami yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ketiganya insya Allah akan saya ajarkan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Tonton video saya berikutnya di channel Karakteristik Muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sujud atau sajdah artinya perbuatan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki secara serentak di lantai dengan tujuan beribadah kepada Allah pada waktu-waktu tertentu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Usjudu, bersujudlah kamu kepada Adam, li adama. Fasajadu, maka sujudlah mereka, illa, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Pada ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa yang tidak mau sujud adalah mutakabir, orang sombong, dan minal kafirin, dan termasuk orang yang kafir sombong itu. Sujudnya malaikat kepada Adam ketika berada di surga adalah sujud hormat, bukan sujud menyembah. Kenapa para malaikat disuruh bersujud kepada Adam oleh Allah? Karena para malaikat telah melakukan kesalahan yang besar dengan mengajukan pertanyaan yang tidak pantas menurut Allah Ta'ala. Dengan kalimat, Qalu ataja'alu fiha. Mereka berkata, Ataja'alu fiha, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Wa yufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saudara-saudara, masalah menciptakan adalah sebetulnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluknya tidak akan pernah mengetahui rahasia di balik penciptaan khalifah di bumi. Lalu Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, yang tujuannya bukan menyembah, tapi sujud penghormatan dan permintaan maaf atas kesalahan malaikat tersebut. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, ada nikmat yang sesungguhnya sangat besar, namun sering kita tidak menyadarinya, bahkan melupakannya, yakni nikmat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia mendapatkannya, hanya mereka hamba-hamba Allah yang terpilih yang mampu mendapatkannya. Sujud menjadi sebuah kenikmatan karena sujud
menjadi sarana ubudiyah. Selain besarnya pahala sujud, juga keutamaannya yang tidak ternilai. Inilah sujud ibadah sekaligus sebagai bentuk muamalah manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya sujud. Tatkala kening menyentuh bumi, namun pengaruhnya terdengar ke atas langit. Dalam sujud terjadi suatu hubungan antara manusia sebagai hamba atau abid dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah sebagai ma'bud. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah wa'budu dan sembahlah Dia. Quran surat An-Najm ayat 63. Ayat ini menjelaskan bahwa aktivitas sujud adalah aktivitas ibadah. Sebagai sebuah ibadah, sujud merupakan gerakan besar yang mencakup semua makna ibadah. Sebab dalam sujud ada refleksi kehinaan, ketundukan, dan sekaligus ketaatan. Sudah semestinya sujud dijadikan sebagai wahana komunikasi ruhaniah tertinggi antara manusia dengan Al-Khaliq. Melalui sujud, manusia berusaha menjaga taqarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap waktu secara teratur, seluruh mukmin pada waktu-waktu tertentu kembali ke tempat sujudnya. Lalu dengan sujudnya setiap individu mukmin menggantungkan hatinya kepada Allah. Jiwanya berhubungan akrab dalam lautan mahabbah dengan penciptanya. Dan dia menyerahkan hidup dan matinya dalam ketundukan dan kekhusyuan kepada Rabb-Nya. Sujud itu jika harus berpengaruh baik terhadap pelakunya, tentu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan, serta bersifat dawam, tetap secara konsisten. Jangan sampai sujudnya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Sujud sudah semestinya bisa merubah sifat dari taba'ud, jauh dari Allah, menjadi taqarrub, dekat kepada Allah. Dari sifat takabur menjadi tasyakur. Dari perbuatan kufur menjadi perbuatan tasyakur kepada Allah. Inilah sujud yang dikehendaki Allah sebagai firman-Nya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terlihat bekas-bekas tanda sujud di wajahnya. Ayat ini merupakan penjelasan bahwa atsar atau dampak dari pengaruh sujud haruslah terlihat ketika manusia usai melakukan sujud, yakni hilangnya sifat-sifat buruk yang biasa dilakukan. Semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin tawadu terhadap sesamanya, dekat kepada Tuhan dan dekat dengan sesamanya. Bukankah ketika hendak sholat diawali dengan Allahu Akbar, membesarkan Allah, diakhiri dengan Assalamualaikum, penghormatan kepada manusia. Dengan demikian, raihlah keutamaan dan keluhuran sujud dengan berusaha agar sujud bisa membuahkan taqarrub. Di antaranya memperbanyak sujud, dan para ulama menafsirkannya dengan banyak mengamalkan sholat sunnah. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika hamba sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dengan demikian,
Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sujud setiap hambanya. Karena janji Allah untuk orang yang suka bersujud, Allah Ta'ala akan mengangkat harkat derajatnya. Allah akan singkirkan berbagai keburukan darinya. Dan Allah akan cepat mengabulkan doa dan permohonannya. Saudara-saudaraku dan anak-anakku rahimakumullah, hanya ajaran Islam saja yang mengatur cara bermuamalah antara hamba dengan Khaliknya, yaitu melalui sujud. Makanya prosesi sujud ini bukan bikinan atau hasil karya manusia, tetapi mutlak kreasi Allah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tugas dan kewajiban manusia hanyalah tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sujud dalam ajaran Islam bertujuan mengatur ibadah atau ubudiyah. Karena itu pula sujud tidak sekedar gerakan fisik, namun lebih jauh. Dalam sujud ada refleksi kehinaan. Dalam sujud ada kerendahan diri pelakunya. Dan dalam sujud ada taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Al-Qarib yang maha dekat. Dan ada munajat dengan Allah yang maha mujib, yang maha mengabulkan. Adapun sujud yang dilakukan kepada selain Allah, betapapun alasan dan dalihnya, sangatlah dilarang di dalam ajaran Islam. Karena selain sangat merendahkan harkat martabat diri manusia, juga akan menimbulkan pencemaran tauhid dan termasuk perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, mari kita menyelami hakikat sujud lebih jauh lagi. Bahwa sujud dalam pandangan syariat bukan sekadar gerakan fisik, namun sujud bermakna penyerahan diri secara totalitas, yaitu penyerahan diri baik lahir maupun batin dari seorang hamba terhadap sang Khaliknya. Hakikat sujud dijelaskan lebih jauh, berarti menghambakan dan merendahkan diri, al-tajallul lillah wal ibadatih. Dan sujud seperti ini hanya boleh dilakukan hanya kepada Allah saja, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah atau kepada Tuhan. Quran surat Al-Alaq ayat 19. Pernyataan yang tegas di ayat ini jelas dan gamblang. Bagaimana sujud semestinya menjadi wahana menjalin hubungan ruhaniah yang akrab antara hamba dengan Al-Khaliq. Imam Al-Asbahani membagi dua sujud kepada dua sifat, yaitu sujud yang bersifat sukarela, ikhtiyari, yaitu sujud yang dilakukan pada waktu sholat. Pada waktu lupa bilangan rakaat sholat disebut dengan sujud sahwi. Pada waktu mendengar bacaan Al-Quran, yaitu disebut dengan sujud tilawah. Pada waktu mendapatkan kenikmatan dari Allah disebut dengan sujud syukur. Hal ini menandakan bahwa setiap muslim, setiap gerak hidupnya senantiasa ada dalam poros sujud. Lalu kata Imam Al-Asbahani, ada yang disebut sujud yang bersifat taskhir. Inilah sujudnya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua benda-benda baik yang ada di langit dan di bumi, termasuk para malaikat. Semua makhluk yang bernyawa berhak dan berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Bumi, langit, planet, bintang, bulan, pepohonan,
lautan, malaikat, serta manusia seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa ghaira dinillah, maka mengapa mereka mencari agama selain Allah? Ya baghuna walahu aslamu man fis samawati wal ard. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, berserah diri baik suka maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Demikianlah semua makhluk Allah bertasbih, semua bersujud dan tidak luput daripada bertakbir, bersujud, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di lain surat dijelaskan bahwa bolak-baliknya bayangan ke kiri dan ke kanan tujuannya hanya satu, adalah untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku dan anak-anakku rahimakumullah, jika semua makhluk di muka bumi ini melakukan sujud kepada Allah, maka seluruh makhluk sudah secara paksa dan secara mekanistik melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua makhluk pada dasarnya tidak pernah berhenti melakukan sujud. Tiap detik, tiap jam, dan tiap waktu secara serempak dan spontanitas bertasbih dan berzikir mengagungkan Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada waktu kosong sedikit pun. Dalam keadaan tunduk, merunduk, taat beribadah kepada Allah, bumi, langit, lautan, gunung, bintang, dan tumbuh-tumbuhan semua tunduk kepada Allah. Sujud massal dan sujud universal. Namun manusia diberi kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Dengan akal inilah manusia bisa lebih membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Namun masih saja tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak manusia yang bersujud kepada matahari, kepada bulan, atau kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa memberikan kemaslahatan dan kemadaratan sedikit pun. Suatu perbuatan yang sangat bodoh. Manusia bersujud kepada makhluk ciptaan Allah sendiri, yang sesungguhnya mereka pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sujud merupakan perintah agama dan perintah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Di dalamnya ada banyak keutamaan. Antara lain keutamaan tersebut adalah: satu, simbol penghormatan dan pengagungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memberikan pendidikan kepada manusia agar rendah hati, tawadu, dan menjauhkan diri dari sikap sombong atau takabur. Jadi semakin banyak bersujud, maka semakin lurus ketauhidan manusia dan makin tinggi kesadaran rohaninya. Ketiga, meningkatkan derajat serta menyingkirkan berbagai macam keburukan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu banyak bersujud, karena sesungguhnya tiada engkau bersujud sekali kepada Allah kecuali Allah menaikkan derajatmu dan menghapuskan dosa dan keburukanmu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan doanya lebih mudah terkabulkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka bertasbih dan memuji Tuhanmu, dan jadikanlah dirimu termasuk orang-orang yang sujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 98. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.